Halo semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa soal analisis kompleks. Di sini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan bilangan kompleks, hingga kita akan membahas soal mengenai fungsi analitik. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini carilah semua nilai Z yang memenuhi persamaan Z kuadrat sama dengan 1 minus I per Z. Nah, dari sini kita tahu teman-teman, dari persamaan ini, baik, pertama kita akan membahas soal nomor 1. Carilah semua nilai Z yang memenuhi persamaan Z kuadrat sama dengan 1 dikurangi I per Z. Nah, dari persamaan ini teman-teman, kita dapat mengetahui bahwa Z ini bukan 0 ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Z tidak sama dengan 0. Artinya apa? Bagian real dan bagian imajiner dari Z itu keduanya tidak boleh 0. Tetapi boleh salah satunya 0 ya. Nah, dari sini Z kuadrat sama dengan 1 minus I per Z. Ini dapat kita peroleh bahwa Z pangkat 3 sama dengan 1 dikurangi I. Selanjutnya kita akan mencari modulus dan sudut dari bilangan kompleks ini, 1 dikurangi I. Kita dapat peroleh modulus R sama dengan akar 1 kuadrat, karena bagian realnya ini 1 ya. Lalu bagian imajinernya ini adalah minus 1, maka ditambah minus 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 2. Lalu untuk sudutnya, atau argumen ya, kita peroleh tan theta sama dengan bagian imajinernya itu minus 1 dibagi dengan bagian realnya yaitu 1 sama dengan minus 1. Atau, nah, di sini karena ini tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta, dan hasilnya ini minus 1. Misalkan saja kita tuliskan sin theta per cos theta. Ini sama dengan minus 1. Nah, kita tahu bahwa sin minus theta ini akan sama dengan minus sin theta. Dan cos theta, cos minus theta ini sama dengan cos theta. Dan karena hasil pembagian dari sin dan cos ini harus menghasilkan minus 1 ya. Dan dari sifat ini kita dapat memperoleh, kita harus menemukan sudut sehingga hasil dari sin per cos ini sama dengan 1. Di sini dapat ditemukan theta sama dengan pi per 4 ya, minus pi per 4 supaya ini menjadi minus 1. Sehingga kita peroleh theta sama dengan minus pi per 4. Selanjutnya kita gunakan de Moivre, yaitu misalkan kita punya ya de Moivre, misalkan Z pangkat N sama dengan W, maka Z sama dengan akar pangkat N dari modulusnya, yaitu R, modulus dari W, dikalikan dengan cis
theta ditambah 2k pi per n dengan k sama dengan 0, 1, 2, terusnya hingga n-1. Kita akan memanfaatkan ini untuk mencari semua nilai Z yang memenuhi persamaan tersebut. Dan kebetulan karena di sini N-nya nanti nilainya 3 ya, karena di sini Z pangkat 3. Jadi cukup mudah untuk kita temukan semua nilai Z yang ada. Oke, kita tulis dengan N sama dengan 3 ya. Maka di sini berarti Z sama dengan akar pangkat 3 dari R cis theta ditambah 2 pi per N. Oh ya, sebagai catatan ya, cis theta itu sama dengan cos theta ditambah I dikalikan dengan sin theta. Ini hanya bentuk penyederhanaan saja biar tidak terlalu panjang penulisannya. Sehingga karena kita mulanya peroleh R itu akar 2 dan tetanya itu minus pi per 4, maka kita peroleh akar pangkat 3 dari akar 2 cis minus pi per 4 ditambah 2 pi per 3. Di sini kita peroleh ini menjadi akar pangkat 6. Lalu ini masih cis minus pi per 4 ditambah 2k kali pi per 3. Ya. Karena N-nya itu 3, berarti K-nya itu 0, 1, dan 2 ya. Maka dari itu kita cari untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, kita peroleh Z1 sama dengan akar pangkat 6 dari 2. Maka ini menjadi cis minus pi per 4 dibagi 3. Maka ini sama dengan akar pangkat 6 dari 2 cis minus pi per 12. Ini untuk Z yang pertama. Lalu kita cari untuk K sama dengan 1. Kita peroleh Z2 sama dengan akar pangkat 6 dari 2 dikalikan cis minus pi per 4 ditambah dengan 2 pi dibagi 3. Sama dengan akar pangkat 6 dari 2. Ini menjadi minus 4, minus pi per 4 ditambah 8 pi per 4 ya. Berarti menjadi cis 7 pi per 4 dibagi 3. Sama dengan akar pangkat 6 dari 2 cis 7 pi per 12. Nah, di sini kita peroleh untuk Z2-nya seperti ini. Lalu untuk K sama dengan 2 ya. Untuk K sama dengan 2, kita peroleh Z3
Ini akar pangkat 6 dari 2, which is minus pi per 4 ditambah 4pi dibagi 3. Sehingga hasilnya menjadi akar pangkat 6 dari 2, which is ini berarti minus pi per 4 ditambah 16 pi per 4, sehingga hasilnya 15 pi per 4 dibagi 3. Sama dengan akar pangkat 6 dari 2, which is 15 pi dibagi 12 ya. Sehingga hasilnya adalah akar pangkat 6 dari 2, which is ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 pi per 4. Oke, jadi di sini kita sudah memperoleh semua nilai Z yang memenuhi persamaan tersebut. Soal yang kedua, tentukan tempat kedudukan dari bagian imajiner dari 2 kali konjugat Z ditambah I sama dengan 0. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita misalkan terlebih dahulu ya. Sini misalkan Z sama dengan X plus I dikalikan Y, maka konjugat Z sama dengan X dikurangi I dikalikan Y. Maka dari sini kita peroleh 2 dikali konjugat Z ditambah I sama dengan 2 dikalikan X minus I kali Y ditambah I. Sama dengan 2 dikalikan X dikurangi 2 Y ditambah I. Nah, dari sini kita kelompokkan ya untuk bagian imajinernya sehingga diperoleh 2X ditambah minus 2Y ditambah 1 dikalikan I. Nah, karena kita lihat pada soal, karena bagian imajiner dari ini harus 0, maka kita sama dengankan ini sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh minus 2Y ditambah 1 sama dengan 0, maka minus 2Y sama dengan minus 1, sehingga Y ini sama dengan 1 per 2. Nah, sehingga dari sini kita peroleh bahwa kedudukan dari bagian imajiner 2 dikalikan konjugat Z ditambah I sama dengan 0 adalah, kita tuliskan himpunan saja, himpunan Z, anggota dari bilangan kompleks, himpunan bilangan kompleks, di mana bagian imajiner dari Z-nya ini harus sama dengan 1 per 2 ya. Karena kita awalnya memisalkan Z ini sama dengan X ditambah I dikalikan Y. Dan ternyata kita menjumpai bahwa Y ini sama dengan 1 per 2. Sehingga kita peroleh tempat kedudukannya yaitu Z, di mana bagian imajiner dari Z ini harus sama dengan 1 per 2. Lanjut ke soal yang ketiga. Tentukan peta dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 oleh transformasi W sama dengan 1 per Z. Baik, di sini kita sudah masuk ke transformasi ya, transformasi elementer. Untuk mengerjakan ini, kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan Z sama dengan X ditambah I dikalikan Y. Maka dapat kita peroleh W sama dengan 1 per Z. Di sini sama dengan 1 per X ditambah I dikalikan Y. Nah, dengan mengalihkan sekawan,
Misalkan kita kalikan ini dengan X minus I kali Y per X minus I kali Y, maka dapat diperoleh X dikurangi Y dibagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Misalkan kita pecah di sini, dapat kita peroleh X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi I dikalikan Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini dapat kita peroleh, ini kita misalkan sebagai U, dan bagian imajiner ini kita misalkan sebagai V, ya. Diperoleh U X, Y sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan Vx, Y sama dengan minus Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini kita akan menyatakan X dan Y-nya itu sebagai bentuk dalam U dan V. Nah, di sini perhatikan bahwa di sini misalkan U-nya dikuadratkan, diperoleh X kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Dan V kuadrat sama dengan Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan, ya. Sehingga ketika kita menjumlahkan antara U kuadrat dan V kuadrat, kita peroleh U kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan. Atau dapat diperoleh 1 per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini dapat kita lihat ya hubungan antara ini dengan ini dan ini. Kita dapat melakukan substitusi X kuadrat plus Y kuadrat, ya. Sehingga dapat diperoleh nah, karena tadi U-nya itu sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat, maka di sini U sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat, maka X sama dengan U dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, dari yang ini, kan kita dapat peroleh bahwa X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan 1 per U kuadrat plus V kuadrat, ya. Sehingga ini dapat diperoleh X sama dengan U per U kuadrat plus V kuadrat. Dan juga untuk V, untuk yang Y dapat kita peroleh juga. Karena V itu sama dengan minus Y per X kuadrat plus Y kuadrat, maka Y sama dengan minus V dikalikan X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga ini sama dengan Y sama dengan minus V
minus V per U kuadrat plus V kuadrat. Nah, kita perhatikan kembali soalnya. Di sini merupakan peta lingkaran ya. Lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Maka kita misalkan persamaan lingkarannya yaitu misalkan persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C dengan 0. Nah, karena tadi kita sudah punya persamaan lingkaran yang ingin dicari ya, hasil transformasinya, kita langsung pakai saja sehingga di sini karena tadi X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi X, maka A-nya ini B-nya minus 1, B bernilai 0, dan C ini bernilai 0 ya. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, dikurangi X ya. Dikurangi X sama dengan 0. Dengan melakukan transformasi W sama dengan 1 per Z. Maka ini menjadi, karena X kuadratnya tadi 1 per U kuadrat plus V kuadrat, dan Y-nya juga, X kuadrat plus Y kuadrat itu 1 per U kuadrat plus V kuadrat ya. Lalu X-nya tadi itu U per U kuadrat plus V kuadrat. Sehingga ini menjadi dikurangi U per U kuadrat plus V kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Sehingga kita peroleh ini menjadi 1 dikurangi U per U kuadrat plus V kuadrat sama dengan 0. Sehingga 1 minus U sama dengan 0, U sama dengan 1. Nah, dari sini kita peroleh yang mulanya lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0. Setelah dipetakan, dia menjadi U sama dengan 1. Sehingga dapat kita simpulkan jadi lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 di bidang Z dipetakan oleh W sama dengan 1 per Z ke bidang W, kita misalkan ya, misalkan bidangnya itu bidang W, menjadi garis U sama dengan 1. Kita lanjut ke soal yang keempat. Diketahui fungsi f dengan aturan fz sama dengan modulus z kuadrat dikurangi 3z dikalikan dengan bagian imajiner z dikuadratkan, lalu tentukan nilai fungsi f di z sama dengan 2 dikurangi 3i. Ini cukup mudah ya. Kita tinggal mensubstitusikan z sama dengan 2 dikurangi 3i ini ke fungsi fz ini. Nah, oleh karena itu berarti kita perlu nyari satu persatu sebenarnya di sini. Mungkin kita akan nyari modulus z kuadrat dulu ya. Karena
Z sama dengan 2 dikurangi 3I, maka diperoleh, ini modulus Z ya, modulus Z ini sama dengan akar 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, sama dengan akar 4 ditambah 9, sehingga sama dengan akar 13 ya. Maka dari sini dapat diperoleh modulus Z kuadrat sama dengan 13. Oke, di sini sudah kita peroleh 1. Selanjutnya kita akan cari imajiner Z dikuadratkan ya. Dari sini kita peroleh Im Z itu sama dengan minus 3 ya. Sehingga ketika bagian imajiner ini kita kuadratkan, ya kita peroleh minus 3 kuadrat. Maka hasilnya yaitu 9. Nah, di sini kita sudah peroleh ini. Selanjutnya kita cari hasil dari 3Z ya. 3Z di sini sama dengan 3 dikalikan dengan 2 minus 3I. Maka 3Z sama dengan 6 dikurangi 9. Oke, kita sudah peroleh ini. Selanjutnya dapat kita masukkan saja ke fungsi fz, sehingga fz sama dengan, kita tulis ulang terlebih dahulu, kurangi 3z dikalikan dengan bagian imajiner z dikuadratkan, maka ini menjadi modul z kuadrat itu 13 dikurangi 3z itu 6 dikurangi 9i dikalikan dengan bagian imajiner z dikuadratkan yaitu 9. Kita distribusikan ya. Berarti di sini 6 kali 9 itu 54. Lalu di sini 81, berarti ditambah 81i. Sehingga di sini 13 dikurangi 54 ya. Berarti menjadi 40 minus 41i. Dengan minus 41. Oh, ditambah 81 dikalikan i. Oh, ini harusnya F. Oh, iya benar. Ini FZ. Ini F. Tadi Z-nya itu 2 dikurangi 3i ya. Oke. Sehingga hasilnya kita peroleh yaitu minus 41 ditambah 81i. Soal yang kelima, diketahui fungsi f dengan aturan fz sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk menghitung limit z mendekati 0 dari fz sepanjang garis y sama dengan x. Ini cukup mudah juga untuk mengerjakannya. Karena di sini kita tahu ya bahwa garisnya itu sepanjang y sama dengan x. Artinya kita bisa mengubah y di sini, y yang ada di fungsi fz ini menjadi x ya. Sehingga kita peroleh di sini fz sama dengan 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat per y plus 1
I. Nah, karena kita akan mengganti Y-nya dengan X, maka menjadi FZ sama dengan 2X dikalikan X per 2, per X kuadrat plus X kuadrat ditambah X kuadrat plus per X plus 1. I. Di sini kita peroleh 2X kuadrat per 2X kuadrat ditambah X kuadrat per X plus 1 I. Sama dengan, ini karena nanti X-nya itu menuju 0 ya, sehingga ya tidak benar-benar 0 gitu. Kita dapat membaginya ini menjadi 1 plus X kuadrat per X plus 1 I. Nah, dari sini dapat dengan mudah kita cari limitnya, yaitu limit, karena kita udah mengubah ini menjadi X ya, kita dapat ubah aja Z-nya itu menjadi X menuju 0. Dari 1 ditambah X kuadrat per X plus 1 I. Ini. Ya, di sini dapat dengan mudah kita cari ya nilainya, yaitu 1 ditambah, ini cukup limit substitusi, 0 kuadrat per 0 plus 1 I sama dengan 1 ditambah 0 dikalikan I sama dengan, dikalikan I sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh limit Z menuju 0 dari FZ ini sama dengan 1. Lanjut ke soal yang ke-6. Tentukan nilai Z jika sin hiperbolik Z sama dengan 0. Kita ingat terlebih dahulu bahwa sin hiperbolik Z itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat minus Z per 2. Oke, karena di sini sama dengan 0 ya, berarti sin hiperbolik Z sama dengan 0, maka E pangkat Z dikurangi E pangkat minus Z per 2 sama dengan 0. Sehingga E pangkat Z dikurangi E pangkat minus Z sama dengan 0. Atau E pangkat Z sama dengan E pangkat minus Z. Nah, dari sini dapat diperoleh bahwa E pangkat Z sama dengan E pangkat minus Z jika kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat Z, maka dapat kita peroleh E pangkat 2Z sama dengan 1. Nah, kita perlu ingat bahwa di sini ya, E pangkat W ini akan sama dengan 1 jika W ini sama dengan 2 KPI ya. Dengan K ini bilangan bulat. Bilangan bulat ya, berarti Z. Nah, ini yang perlu diingat-ingat ya. Sehingga untuk mengerjakan soal ini cukup mudah jika mengingat ini. Sehingga di sini dapat kita sama dengankan ya. Supaya E pangkat 2Z sama dengan 1, maka
2Z ini sama dengan 2KPI. Atau dapat dituliskan Z sama dengan KPI ya, dengan K elemen bilangan bulat. Nah, dari sini dapat kita peroleh semua nilai Z yang dapat kita jumpai, yaitu ini ya, Z elemen bilangan kompleks, di mana Z ini bukan seperti ini. Sebenarnya Z sama dengan KPI, di mana K ini elemen bilangan bulat. Selanjutnya soal yang ketujuh, kita diminta untuk menyelidiki apakah limit dari fungsi fz ini ada atau tidak ya. Nah, supaya limit fz ini ada, maka nilai limitnya itu harus selalu sama di setiap jalur yang dapat digunakan. Nah, tetapi untuk mengatakan bahwa limitnya itu tidak ada, kita cukup mengetahui ada setidaknya 2 jalur dengan nilai limit yang berbeda. Nah, di sini akan saya temukan ada 2 jalur dengan nilai limit yang berbeda. Yang pertama untuk jalur X sama dengan 0. Nah, di sini berarti saya akan mengubah X-nya itu menjadi 0 ya di sini. Sehingga limitnya itu limit Y menuju 0. Karena X-nya diubah menjadi 0, maka 0 pangkat 3 dikalikan Y pangkat 2 per 0 pangkat 6 ditambah Y pangkat 4 dikurangi 0 per Y kali I. Ini sama dengan limit Y menuju 0 dari 0 per Y pangkat 4 dikurangi 0 kali I ya. Sehingga ini menjadi limit Y menuju 0 ya dari 0. Berarti ini nilai limitnya adalah 0. Ini untuk jalur yang pertama. Lalu untuk jalur yang kedua, di sini saya mengambil jalur Y sama dengan X. Maka di sini saya akan mengubah Y-nya menjadi X ya. Sehingga menjadi limit X menuju 0. Karena Y-nya diubah menjadi X, berarti X pangkat 3 dikalikan X pangkat 2 per X pangkat 6 ditambah X pangkat 4 dikurangi X per X kalikan I. Ini sama dengan limit Y menuju 0 dari X pangkat 5 per X pangkat 6 ditambah X pangkat 4 dikurangi I. Nah, di sini bisa kita cari nilai limitnya, yaitu dengan membagi ini dengan pangkat tertinggi. Oh, kok jadi Y? Ini X ya? Ini X. Ini X. Dengan pangkat tertinggi berarti ini menjadi 1 per X, ini menjadi 1 ditambah ini 1 per X kuadrat ya. Kita bagi masing-masing dengan X pangkat 6. Lalu ini dikurangi I. Sehingga, nah karena ini nanti jadi 0 ya ketika kita substitusikan, bukan substitusikan ya, kita cari nilai limitnya. Ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Maka nilai limit ini itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh 0 dikurangi I, yaitu negatif I. Dan di sini kita peroleh ada 2 jalur dengan nilai limit yang berbeda. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit Z menuju 0 dari FZ itu tidak ada.
Selanjutnya ini soal yang ke-8 atau soal yang terakhir. Yang pertama kita diminta untuk menyelidiki apakah fungsi U ini harmonik atau tidak, lalu kemudian kita diminta untuk mengkonstruksi fungsi V sehingga Fz ini analitik pada D. Ya, pertama kita akan cek dulu apakah U-nya harmonik atau tidak ya. Cek apakah U harmonik. Nah, kita tahu bahwa supaya fungsi U ini harmonik, maka harus memenuhi persamaan Laplace ya, yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ya, ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari fungsi U itu, Ux, Y sama dengan E pangkat minus 2X kali cos 2Y diperoleh. Untuk yang terhadap X dulu ya. Do U per do X ini sama dengan minus 2E pangkat 2 minus 2 kali E pangkat minus 2X cos 2Y ya. Lalu untuk turunan keduanya, do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 4 E pangkat minus 2X cos 2Y. Lalu untuk yang terhadap Y, do U per do Y ini sama dengan 2E minus 2E pangkat minus 2X ya. Ini sin 2Y. Lalu untuk turunan keduanya terhadap Y, do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan, ini berarti minus 4E pangkat minus 2X cos 2Y. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan yang turunan keduanya, sehingga diperoleh do kuadrat U per do X kuadrat ditambah dengan do kuadrat U per do Y kuadrat. Ini akan sama dengan 4E pangkat minus 2X cos 2Y. Lalu ditambah dengan negatif 4E pangkat minus 2X cos 2Y. Nah, dan ini hasilnya adalah 0 ya. Jadi dapat disimpulkan karena memenuhi persamaan Laplace, Ux, Y ini harmonik. Nah, selanjutnya akan kita cari fungsi V ini sehingga Fz ini analitik. Akan dicari V sehingga Fz sama dengan U ditambah IV analitik pada D ya. Nah, supaya suatu fungsi itu analitik, maka dia harus memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya, yaitu do U per do X itu harus sama dengan do V per do Y ya, dan do U per do Y ini sama dengan minus do V per
do X. Nah, dari sini tadi tahu bahwa do U per do X-nya itu adalah minus 2 kali pangkat minus 2X cos 2Y, berarti di sini do V per, do V ya, di sini. Do V per do Y sama dengan minus 2 kali E pangkat minus 2X cos 2Y. Lalu di sini karena do U per do Y-nya itu minus 2E pangkat minus 2X sin 2Y, maka ini menjadi do V per do X sama dengan 2E pangkat minus 2X sin 2Y ya. Nah, kemudian untuk mencari V-nya kita tinggal mengintegralkan saja dari persamaan-persamaan ini ya. Misalkan ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, di sini perhatikan bahwa di sini kita akan mengintegralkan yang X dulu ya. Jadi di sini V X, Y sama dengan integral dari 2E pangkat minus 2X sin 2Y dx ya. Nah, di sini berarti jadi, karena ini integral, berarti menjadi minus E pangkat minus 2X sin 2Y ditambah G ya. G itu suatu konstanta yang bergantung pada variabel Y. Nah, kemudian kita turunkan terhadap Y, sehingga kita peroleh di sini dV per dy, ini kita turunkan ya terhadap Y menjadi minus 2E pangkat minus 2X cos 2Y ditambah G aksen Y. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa ini untuk persamaan kedua, maaf, bukan persamaan kedua ya, persamaan pertama karena terhadap Y. Nah, yang ini, persamaan kedua ini, kita substitusikan saja ke sini, berarti menjadi minus 2E pangkat minus 2X cos 2Y sama dengan minus 2E pangkat minus 2X cos 2Y ditambah G aksen Y. Sehingga kita peroleh di sini G aksen Y sama dengan 0. Dan jika kita integralkan, maka G Y ini sama dengan C ya, suatu konstanta. Sehingga kita peroleh fungsi V-nya ini hingga diperoleh X, Y sama dengan minus E pangkat minus 2X sin 2Y lalu ditambahkan dengan C ya. Nah, maka dapat kita temukan bahwa fungsi V-nya yaitu, supaya ini analitik, yaitu ini ya, V X, Y sama dengan minus E pangkat minus 2X sin 2Y ditambah C untuk suatu sebarang konstanta real C ya.
Nah, jadi cukup sekian untuk pembahasan latihan soal analisis kompleks. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.